fokus ke Bapak saja. Jadi ini yang bermasalah 2 orang. Jadi namanya kaum dia siapa? Dean Alfredo. Terus Marga Sorabi. Kelas 9J. Kaum dia Arel Irfansyah Sarabi. Kelas 9C. Oke. Jadi gini, Bapak mau tahu akar masalahnya apa? Coba gantian nanti menjelaskan dan kenapa sampai seperti itu. Bapak mau kalian benar-benar benar ceritanya sehingga saya nggak salah mengambil kesimpulan. Kamu dulu. Yang kuat saja suaranya. Fokus ke Bapak, nggak usah fokus ke dia. Pertama dulu di kantin, saya paling lihat-lihat. Oke. Terus lanjut aja terus. Terus saya membuka, terus di sini lihat, saya lihat balik. Lama kami tetap pertama. Itu aja. Terus kalau jumpa sering kayak gitu, sering saling lihat. Udah berapa lama kayak gitu? Sudah 1 bulan kayaknya. Oke. Terus malam dia lihat saya lihat juga lihat. Semalam tanggal 3. Oke. Lanjut aja terus. Terus langsung didorong saya, terus diajak ribut pulang semalam. Pas di gerbang saya nggak mau, terus ditendang 2 kali, saya masih diam Pak. Terus ditendang 3 kali, saya balas naik Pak. Oke, lanjut. Terus datang Bu RS, terus bubar. Itu aja ceritamu, nggak ada lagi yang lain, ceritakan semua nanti. Memang itu aja. Hanya itu saja. Sekarang namanya kita apa? Untuk menyelesaikan masalah itu harus dua-duanya. Kayak di pengadilan itu kan gitu. Ceritamu, buat ceritamu, jangan kasih dia, yang politik. Ya, kan di kantin juga pernah jumpa kan Pak. Terus dilihat ya Pak, kenapa yang bilang kan? Gak apa-apa kata. Oh, dia bilang Pak. Pokoknya setiap apa terus waktu main drum itu ditengok terus aku Pak. Sama kalian rame? Aku enggak Pak. Cuman dia kemarin waktu di gerbang, waktu keras flashback kemarin Pak. Waktu pulang dia kan di gerbang. Terus ditengok aku Pak. Tengok juga dia. Daun aku. Jadi itulah Pak semalam. Lagi pusing dia kepala aku garut lah Pak. Terus aku tanya, kenapa matamu? Aku bilang Pak. Lalu apa matamu katanya sama aku Pak. Oh, baru aku bilang apa maksudnya bilang kan. Enggak Pak. Terus balik aja di luar Pak gitu. Jadi berapa kali kau tendang dia? 2 kali. 2 kali. Siapa yang nendang duluan? Aku. Berapa kali kau ditendangnya? Ditendang enggak ada, cuma dicekek. Benar, kau dicekek? Aku dicekek. Ya. Saya juga Pak. Kau cekek dia? Saya balas. Dia duluan, terus saya lepasin, saya balas balik. Oke, saling cekek itulah kesimpulannya. Kalian akui saling cekek. Ada yang lain ditunggu wajahnya? Ada Pak pertama. Baru? Itu aja? Iya Pak. Kau apa lagi dia? Nanti dicekek aja terus Pak. Itu pas pulang sekolah. Iya Pak. Terus apalah enaknya kalian merasa setelah nunggu itu? Udah puas? Enggak, cuma karena pas bulan semalam Pak, saya di kepala cuma tahan dipikir bukan Pak. Jadi sakit kepalamu, dia sasarannya? Enggak Pak, tak mulut. Terus ditengok ya aku Pak, nah habis kalau terus dipikir Pak. Orang itu pun sering ditengok Pak. Orang itu juga sering sama Bu, ada tes dia juga Pak, namanya Pandu. Itu juga di AB suruh Pak baik ke tanah. Ini serang dia. Oke, nanti masalah si Pandu dan si Vito nanti saja. Saya mau lihat kalian berdua paham. Kau udah puas? Saya nggak pengen berantem. Hah? Saya nggak pengen berantem. Oke, nggak pengen berantem. Kenapa lihat-lihatan terus seperti itu? Lihat-lihatan itu artinya gitu. Kau lihat dia lihat juga kau. Kalau kau lihat dia nggak lihat kau, itu nggak lihat ya. Jadi kenapa? Pertama dilihat saya lupa. Terus saya lihat lagi, dia masih lihat.
Saya lihat juga ada Pak. Cuma ini Ya kita diciptakan mata sama Tuhan, namanya guna untuk melihat. Ini saya lihatnya kau, kenapa kau nggak marah? Coba kau lihat Bapak. Nah, kan nggak marah Bapak kan? Ya memang gunanya mata melihat. Pola pikir kita itu aja itu yang salah. Jadi kau udah puas? Enggak juga kok, karena daerah udah semalam. Hah? Enggak kepikiran juga kok semalam. Kau nggak kepikiran tindakan fatal sekali. Tahu apa fatalnya? Kau buat tindakanmu di situ semua orang menyaksikan. Jadi repot urusan. Kalau kita semakin dewasa bukan gitu cara menjemputnya. Cuma dia tanya, kenapa? Ada masalah? Kalau ada yang nggak soal, Waktu itu kan Pak, ya kau tanya dia. kalau kan saus, kenapa gue bilang kan? Nah, Aku kata sama gue, oh sudah, baik itu. Cuman kalau memang di lapangan ini sering Pak. Gak tahu kenapa. kalian dua. Iya, gak tahu masalah Pak. Kalau sekarang kau lihat dulu dia apa? Kau tengok dari dia, apa ya? Gak tahu Pak, gak tahu masalah. Tengok juga, ya aku. Pokoknya saya jumpa sama kayak gitu. Terus ditengok gak tahu masalahnya apa. Oh, itu juga sama. saya memang sering lihat gitu. Kenapa kayak gitu? Cuma karena di kantin itu juga. Karena saya bongkot kan masih dilihat terus lama kami tidak ketemu. Enggak dendam juga Pak. Cuman diam aja, apa diam. Cuman semalam gak tahu kenapa kayak panas gitu. Jadi puas pulang sekolah pas rame-ramenya kalian apaan situ? Iya. Oh gitu kali lah caranya. Kepikir Pak, sedih bisa pulang aku semata. Jadi ini orang tua udah tahu. Udah Pak. Apalah katanya? Kepala sekolahmu di sini Saragi, dia Saragi, kau Saragi. Coba, kok nggak malu kita direkam pula ya? Apalah dibilang orang itu, oh udahlah kalian Saragi itu di situ, rupanya perang saudara lah kalian di situ kata orang. Hah? Oke, saya nggak mau tahu akar masalahnya. Sekarang yang mau bapak tahu solusinya gimana? Menurut dulu gantian. Tadi kau duluan ngomong, sekarang kau duluan ngomong. Solusinya itu gimana sih yang benar menurutmu? Nah, tadi pun udah buat perjanjian Pak. Kalau memang buat masalah lah Pak, sanksi sekolah. Menurutmu tindakanmu itu udah benar atau enggak? Letak kesalahanmu itu gimana? Aku salah Pak, semua salah sih Pak. Pasti salah aku sih. Oke, pendamaiannya dengan perjanjian. Jadi kalau nggak didamaikan guru kalian nggak datang Bu RYS semalam, lanjut terus. Enggak Pak, semalam pun aku udah berhenti. Terus ditanya itu lah, siapa nama kamu? Farel 9C. Jadi solusinya menurutmu biar ya damai. Damainya gimana? Enggak usah kayak gitu lah ya Pak. Lebih baik punya banyak kawan daripada punya gitu. Tahunya kau. Aku cuma enggak pengen ribut juga Pak. Baru ini bang ada masalah di sekolah ini kan? Sebelumnya ada panggilan BK sebelumnya. Ini pun baru lagi. Pertama waktu datang sekolah Pak langsung ke aja. Tomon, Ya Pak, sekelas itu semua di sini Pak. Ceweknya semua. apalah kau bilang? Apa berkawan nggak semalam gitu. Itulah namanya khilaf. Iya. Namanya kau khilaf, nggak pengen kita datanglah si iblis mengapa merayu itu dia. Kau pun biasanya dia apanya kau. Jadi selama ini ditunggu kau kan tahan kau, itu di tengok kau masih tahan kan. Sekarang nggak tahan lagi. Itu kan apa? Godaan si iblis itu kan gitu. Aku enggak ada lihat Pak. Cuma kenali aja Pak. Seharus ditambah saya belas balik Pak. Berarti yang paling salah situ menurut kau Ren? Hah? Jadi udah kau salah dia tadi pagi. Di ruang BK juga sama Pak Kos juga. Itu caramu aja gitu biar nggak panjang masalah ini kalau kau selesaikan. Padahal dalam hatimu nanti tunggu kau dia nanti di
keluar dari minggu depan, hajar kau, habis kau gitu. Panggil nanti si Vito, siapa kawanku menghabisi kau gitu ya kan? Gitunya? Enggak. Aku nggak berpikir kayak gitu Pak. Nggak pengen aku pengen. Cuma semalam nggak tahu kenapa. Oke, jadi saya biasanya itu nah muda ada masalah, tapi jangan kita di masalah itu, di masalah itu. Ya, kau juga dia nanti semakin dewasa kalian tantangan itu banyak. Jangan lalap kita berbutat di masalah itu. Sekarang kita solusi itunya kalau gentleman. Orang lain apa berbuat kita yang minta maaf itu baru keren. Level dewasa dan level kalian kalau menjadi sukses nanti kamu ya Maria. Bayangkan orang lain yang berbuat kita yang minta maaf. Orang lain yang membuk kita, sorry bro, itu barulah dewasanya udah maaf. Sekarang kalian masih tahap ke sana. Ya. Jadi ini tapi menurut Bapak kalian masih dendam dalam hati. Kenapa gitu? Hah? Enggak ada dendam sama sekali. Akan menunggu itu, maka akan Bapak kasih kesempatan. Jadi gini, permasalahan ini makanya mencuat lagi ke permukaan. Kemarin kita udah rem loh. Contoh saya rem kalian waktu kalian nggak ikut ya waktu kita sama pas Kibra sama sekolah lain kita cut biar nggak sampai tawuran. Kita permasalahan kita dengan SMP 2, dengan SMP 3PS, dengan SMA 3PS itu kita cut. Kenapa? Lagi panas sekali sekarang SMP 1 ini. Semua masalah itu akan muncul. Jadi kamu pula lah korbannya. Jangan sampai kamu menjadi apa ini. Cara ini jangan kita awasi semua terus. Tiba-tiba kalau di gerbang itu pula kalian apa? Kalau kita buat berapa kali kau tunggu? Sekali kau tendang? Malunya berapa kali? Hah? Kau ya? Berapa kali kau cekek dia? Sekali. Kau tunggu? Itu nggak tahu, cuma buka aja terus. Kau cekek? Kau tungguin? Enggak, cekek aja terus. Ntar lagi udah gigir otak lah kau. Jadi kau pulang-pulang? Enggak. Kemarin kayak apa di parlemen Bu Menpe sama Bu PNS. Apanya? Di sini luka. Di mana lukanya? Cuma di kaki sebenarnya. Yang mana? Loh sampai luka? Terus dia Bapak. Aku di sini juga. Terus dia. Masa gara-gara ini dipanggil orang tua? Bagus dipanggil orang tua. Ih anak kita mau berangkat ini ke apa Olimpiade. Kan enak ceritanya. Mau poli kita, mau drum band kita nanti lomba atau apa. Kan enak ceritanya dia. Ini kayak gini, bukan prestasi. Ini adalah satu kesalahan yang kamu pikir itu sepele, rupanya nggak sepele. Oke, nah kalau ini apanya? Kalau terjadi lagi hal seperti itu, apalah yang akan kalian janjikan sama saya? Sekarang kau bilang ngomong. Kalau kau ulangi lagi, kalau masih ada dendam, apalah yang akan kau janjikan sama Bapak? Siap Bapak menanggapi kesalahan saja. Tanggung jawabnya dalam bidang apa? Kalau saya masih ribut dengannya, dikeluarkan juga ke Bapak. Kalau memang itu salah saya. Oke, kalau itu salahmu, kamu siap dikeluarkan. Kalau itu dia yang salah, panas dia terus. Gimana? Apa hukuman buatmu juga? Dia yang salah. Itu apa dah yang harus gimana Bapak? Oke, sekarang kau apa tanggung jawabmu? Kalau kau lakukan lagi, Siap untuk kesalahan apa ini? Membawa kasih mau dikeluarkan itu bukan solusi. Dikeluarkanlah kau. Jadi kemana kau? Apalah masa depan hancur lah. Masa coba dulu ya, berpikir logis dulu. Kalian udah dewasa, udah besar badannya, ya kan? Baru yang belum dapat di sini, belum ada apa kalian bahwa kalian itu sama-sama kawan.
sama-sama satu sekolah, sama-sama semarga, sama-sama kelas 9. Itu yang belum srek Bapak dengan perdamaian ini. Masih ego sendiri. Belum ada rasa Farel, oh dia itu kawanku satu sekolah. Ditengok orang paling di gerbang itu yang jelek sekolah kita, Farel. Bukan namamu aja. Kau juga deh. Kalian berantem di situ, tahu apa kata masyarakat sini? Oh gini ya rupanya ya ajaran Pak Saragi. Ajaran kami itu kan enggak. Padahal kalian satu alma mater namanya, satu alumni, sama-sama kelas 9, sama-sama Saragi lagi. Hah? Gimana lagi? Oke, saya tangkap apa tanggung jawabmu dan buatlah pengakuanmu sama Bapak. Apalah yang akan kamu lakukan setelah ini, setelah kejadian ini, kira-kira apa yang terbenak dalam hatimu, dalam pikiranmu? Apakah akan kau ulangi? Oke, dengan Farel nggak akan kau lakukan, atau Farel dengan dia nggak lakukan, tapi yang sama yang lain saya lakukan. Apakah seperti itu? Apa? Coba ungkapkan dulu dalam benakmu apa yang dapat kamu pelajari dari kejadian. Apalah pelajaran yang kau dapat situ? Satu yang kau Farel. Pelajaran apa yang kau dapat dari? Apa pelajarannya? Hikmahnya, bahasa Islamnya, hikmahnya apa dari kejadian? Hikmahnya nggak ada. Terus yang lain pelajaran yang kau dapat apa yang akan kau lakukan, yang kau respon dari situ? Hanya itu saja. Pelajarannya ada yang dapat? Nggak ada pelajaran yang kau dapat dari situ? Sama sekali nggak ada. Nggak ada pelajaran. Coba kau pikir-pikir dulu. Saya kasih waktu kamu berpikir. Pelajaran apa sih yang maksud? Hal kecil menjadi jelek nama saya itu bukan pelajaran. Tanggung jawab, rasa malu. Kau biar pelajaran apa dan hikmah apa yang kau dapat dari kejadian? Gak ada hikmahnya. Oke, terus pelajaran yang kau dapat dari situ? Lebih baik punya teman daripada punya musuh, Pak. Oke, satu. Yang lain? Ada lagi? Kira-kira? Lebih baik lagi lah, Pak. Tinggal 4 bulan lagi sini, siapa tahu sih bisa ambil juara. Oke, next. Pelajaran apa lagi? Yang bawah di sana. Jadi ini kan kau sambil tadi, ini luka-luka kau pulang ke rumah, apalah kata orang tuamu? Nggak tahu, nggak ditanya, nggak ditanya kenapa? Apalah kau bilang? Oh, kau bilang. Berarti jujur itu penting. Itu salah satu pelajaran hidup. Memaafkan itu juga penting. Itu banyak dari sebenarnya loh. Coba gali lagi. Jadi obati kata orang tuamu. Siapa yang bilang, bapak atau mama? Bapak. Kau berapa bersaudara? 5. Kau anak berapa? Kau kedua. Kalian rasa sepele dia? Oh tidak. Kau bersaudara 5. Laki-laki kalian berapa? 4. Mulai hari ini tambahlah saudaramu 1 ini Sarah itu. Jadi 5 lah kalian laki-laki. Gitu maksudnya. Gitu yang berkawan, saling mendukung. Kau nggak tahu nanti ini jadi polisi, kau tentara, atau sebaliknya. Kawan yang penting. Ya. Ini yang kenangan yang akan kalian ingat nanti. Woi bro, pas jumpa kalian suatu saat waktu SMA waktu apa? Kau kemarin kita berantem nih. Udah jadi orang juga kau ya. Itu yang enak diceritakan. Begitu kalian ada perubahan sejak dulu. Tambahlah saudaramu 1. Main saudara gimana? Kau berapa bersaudara? 4 juga, laki-laki? Laki-laki. Tambah jadi 4. Jadi 5 saudara laki-laki, perempuan laki-laki. Itu tambah relasi kita.
Suatu saat nanti kalian akan ingat ini kejadian ini. Saya nggak mau kadang tegasnya Bapak ada Farel, langsung saya pecat atau apa gitu, tapi adanya momen-momen saya juga. Jadi kenangan baik telah kalian buat ini, jangan kenangan buruknya. Jumpa kalian nanti senyuman. Gimana? Ada cewek di sana, ayo main-main ke sana. Itu lebih bagus daripada kayak gini. Aduh, nggak apa lagi lah, nggak gaul lah, nggak oke. Bagus kau minta bagi dulu satu. Nyesalnya kalian ini, penyesalan itu datangnya terlambat. Begitu saya pecat kalian dari sekolah ini, contoh lah ini kan, nggak ada lagi sekolah yang mau menampung kau. Kalau beda pindah. Tapi kita bukan sampai ke sana. Biarlah, kalau kalian akui, tadi Farel mengaku dia sudah salah, dia kilap karena lagi mumet kepalanya. Ya, berikutnya dia Farel, pelajaran yang penting kau dapat di sini. Berat apa? Tapi malah Bapak, ini itu harus dikerjakan semua. Tetap harus ini, harus fight kita, harus gentleman. Gentleman itu artinya laki-laki yang cool, apa namanya itu yang bahasa ini, keren. Namanya kita keren, nah, gimana lah keren? Tahu kau berapa orang yang terkesima sama begitu kau minta maaf sama dia di kelas ini? Banyak. Saya udah tanya. Udah Pak, maafkanlah. Saya udah duluan tadi kesan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itulah tanda yang kita semakin dewasa. Tadi pertama, orang yang salah kita minta maaf. Ya, itu pertama. Itu udah level, itu udah mantap. Orang yang salah kita minta maaf. Yang berikutnya, berani berbuat, kita harus berani bertanggung jawab. Yang terakhir nanti, kayak kita ini, kau sama kau yang bermasalah, Bapak akan menyelesaikan. Gitu. Ada nanti berantem lagi, misalkan panas lagi, misalkan antara kelas C dengan kelas J setelah kejadian ini. Kau lah di sana biar tinggalnya. Udah jangan. Malu. Satu sekolah kita malu. Satu marga, satu buta. Kau jualah menjadi pendamai di kelasmu. Kau pendamai di kelasmu, itu baru tingkatan ketiga ini. Ya, ada yang berantem di sekolah kita, kalian laporkan, kalian tangani, itu baru. Pertama tadi orang lain yang bersalah kita minta maaf. Yang kedua tadi apa? Kalian saya bilang berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kasusnya terindikasi merokok. Jadi kalau terindikasi itu artinya gini, mungkin saja kamu melakukannya, kayak kemarin pas razia si Bintang ketahuan bawa rokok ke sekolah. Kemudian yang lain mungkin beberapa hari yang lalu atau sebelumnya pernah merokok. Jadi bisa saja bukan dalam waktu sekarang, bisa saja kemarin-kemarin waktu kamu sebelum di kelas 9. Ini dari kelas 9C ya. Namanya yang pertama sini? Tang. Ini? Patrick Pak. Patrick. Marganya? Sinaga Pak. Sinaga. Oke, tiap orang itu punya kesalahan dalam dirinya. Bapak pernah salah, kalian juga pernah salah. Yakin nggak dengan pernyataan itu? Yakin Pak. Jadi suatu kesalahan itu semakin salah dia kalau diteruskan. Ingat, suatu kesalahan itu semakin salah dia kalau diteruskan. Udah tahu kau salah, kau teruskan, itu yang salah. Tapi kesalahan itu bisa diperbaiki kalau kita ada niat untuk perbaiki. Itu. Jadi tadi saya katakan kesalahan itu semua orang, siapapun di dunia ini pernah melakukan kesalahan. Ya. Siapapun itu orang, mau kepala sekolah, mau saya atau kalian, semua orang tua pun kita pun pernah salah. Ya, satu nanti ya, menurutmu merokok itu kesalahan yang fatal atau biasa saja, Mbak Petri? Kenapa fatal menurut idemu saja, masa kamu mengarang-arang biasa saja? Karena membakar orang tua Pak. Oke. Itu membakar orang tua. Oke, boleh. Kalau menurut si Bintang? Sektor baru Pak.
merusak paru-paru. Yang hal biasa saja. Merokok itu biasa saja. Jangan fatal. Fatal. Fatalnya di mana? Bisa membuat kanker paru-paru, Pak. Kanker. Fatal atau biasa saja? Merokok itu biasa. Fatal. Fatal. Fatalnya di mana? Dapat Kesalahan. menyebabkan kecanduan. Kecanduan. Melanggar aturan sekolah? Tidak? Tidak ya. Pak Uji, menurutmu? Fatal. Fatal. Kenapa? Melanggar aturan sekolah. Melanggar aturan sekolah. Oke. Orang boleh berpendapat beda. Wah, nggak harus pendapatnya si Arya dengan si Patrick dengan si Bintang sama. Setiap orang punya pendapat yang berbeda. Oke. Kapan terakhir kamu merokok, Bintang? Yang waktu di kolam, Pak. Kolam sekitar berapa hari yang lalu? Hari Kamis pentas. Kamis minggu lalu. Minggu lalu, Pak. Minggu lalu. Mana, Pak? Sekitar berapa hari yang lalu? Kalau hari gini belum ada. Oke. Jujur saja ya, saya mau lebih jujur, lebih cepat kita siap apanya ini. Kalau Pak Uji, kapan terakhir? Kelas 8, Pak. Kelas 8. Oke. Aprianto? Kelas 8. Jadi kelas 9 ini enggak lagi? Tongon? Oke. Patrick? Lalu, Pak. Itu pas posisi di mana? Di rumah atau di luar? Warung? Warung. Warung. Lalu ada yang kemarin sampai membawa rokok ke dalam kelas, itu pasti dari uang-uang orang tua kan? Jadi kalian mengatakan uang orang tuanya itu dari dipotong dari uang jajan atau dari mana? Diminta atau di gimana ceritanya? Kenapa ada uang untuk beli rokok? Sisa uang jajan? Atau dari warung? Kalian kan punya warung, dari sana ambilnya? Pernah dari sana? Tongon. Tongon itu artinya benar gitu ya. Oke lah. Jadi kita ke inti masalah. Inti masalah itu adalah seperti yang Bapak bilang tadi. Kalaulah kalian merokok, kalian katakan tadi itu menyebabkan kecanduan, menghabiskan uang orang tua, kalian harus sembunyi-sembunyi untuk merokok, takut dimarahi mamanya seperti si Arya dan lain-lain. Setelah kejadian ini, kira-kira kalian yang ada niat untuk nggak merokok lagi siapa? Kenapa ada niat? Ya. Nggak boleh merokok, Pak. Oke. Kamu alasannya apa? Kenapa ada niat begitu berhenti rokok? Perbaiki diri. Kayaknya mantap. Tapi semuanya juga memperbaiki dirinya itu. Mau apapun nanti setelah tamat SMP ini kau kan itu kan perbaikan diri. Kawan ya? Karena merasa berdosa, Pak, dengan bakar uang orang. Jadi pemain sepak bola, Pak. Ini kalian tengoklah badan kalian, terus beda loh yang udah merokok dengan yang enggak. Kenapa? Tadi seperti yang kalian bilang, sadar nggak sadar, dengan santainya kalian bergaya, ternyata kesehatan kalian berkurang. Ini kan tengoklah, ceprek. Padahal sekarang seharusnya kalian berotot, nggak ada paru-paru. Ini udah lemah kali paru-paru. Sesak napas sudah kau pun dia udah sesak, masa di usia kau kayak gini udah sesak, usia bocil kau masih bocil kau udah sesak, bagaimana nanti usia dia kayak bapak kau, bagaimana usia udah dewasa udah batu-batu pada usia sekarang gitu. Seharusnya sekarang kalian fit, suruh berbola mau, suruh ini lari oke, suruh ini oke, suruh ini oke, itu seharusnya. Berarti karena kalian udah mulai, harapan saya gini, dengan kita berjumpa kali ini, ada perlu terlanjur dan kecanduan, nggak bisa lagi berhenti. Kalau kayak kalian ini masih bisa ini gampang untuk berhenti. Kayak ini tanda tanya, karena apa? Niatnya belum murni. Tapi kalau udah ada niatmu, Pak Yesus juga nggak merokok. Nah, saya perokok berat dulu. Bapak sadar, itulah Bapak berubah. Bapak niat Bapak untuk kalian berubah. Sekarang saya mau niat kalian benar-benar niat apa? Misalkan kalau kau satu hari dua bungkus, kalah dua batang jadi satu batang, itu juga perubahan. Yang biasanya 2 kali seminggu dia
Jadi sekali seminggu itu juga perubahan. Yang biasanya kau hanya ngikut-ngikut kawanmu itu jadi menolak, itu juga perubahan. Jadi berubah itu bukan selamanya, wah nggak merokok lagi aku, Pak berjanjilah aku. Perubahan itu nggak selamanya seperti itu. Perubahan itu juga butuh proses. Misalkan yang hanya puntung-puntung rokok, tiba-tiba kau misalkan Sabtu Minggu kau merokok, jadi menjadi Sabtu aja, itu juga perubahan. Ya, oke. Rokok yang kau hisap biasanya apa mereknya? Bebas sembarangan kan? Ambil. Ya, Ambil. kamu? Sempurna kamu? Jadi Bungkus. terbungkus Bungkus besar Pak. 5.000. bukannya 23 ya? Di apa saya Pak? Ya memang. Habis berapa minggu? Berapa hari? Enggak berbungkus Pak. Jadi Enggak tahu. batangan berapa? 2.000. Batangan 2.000. Tombia? Surya berapa? Kan berapa? 2.000. 2.000 juga ya? Kalau berbungkus Kalau yang kecilnya Pak. Yang kecil 20. dari perbungkus. Enggak pernah Pak beli perbungkus Pak. Tadi kawan sering Pak beli perbungkus dia Pak. Tadi dibagi-bagi sama saya. Jadi itu dibagi gratis. Iya Pak. Waduh, itu memang itu dia kita coba-coba gratis dulu dikasih-kasih, ya kan? Tapi lama-lama kita jadi suatu kebutuhan. Jadi ini satu hari berapa batang? Paling keras lah 2 batang Pak. Pas, Paling keras. ya pas kapan itu? Pas pulang sekolah Pak baru malam. Malam. Pulang sekolah dan malam. Terakhir merokok kapan? Terus tuh Sama sekali habis itu apa? udah enggak lagi. Jadi kau berapa kali satu hari? Satu batang tapi berapa kali? Pulang sekolah. Gimana? Sekolah Pak. Di sekolah. Iya, sama dia. Hah? Sama dia. Kau yang di bawah apa kemarin itu? Di bawah pohon bambu itu? Mana ada? Enggak kau ikut ya? Itu alumni 29 orang sama. Oh, karena taunya kalian ini sebenarnya kalian pintar-pintar loh. Cuman nggak tahu kalian apa kesibukan kalian, maka terpengaruh pasti menggunakan uang rokokmu yang 2.000 itu atau 4.000 itu satu hari untuk kalian tabung. Di kelas kita ada tabungan kan? Kau udah berapa tabungan? 36 dulu. Nah, lumayan dibanding kau harus menghabiskan hanya sebentarnya tuh. Kau rasa katanya dulu buang suntuk, padahal setelah merokok tambah suntuk kita. Apa tambah suntuknya? Kita takut ketahuan, takut apa, ya kan? Penyakitnya kena ke kita. Dioksidanya yang keluar itu yang benar. Nah sekarang terbalik, karbon dioksidanya yang kita hirup. Makanya filter itu kan menyaring karbon dioksida itu. Kalian hirup itu. Tahu kan? Itu kan ada sekat untuk memfilter karbon dioksidanya kan. Nah, kalian jepit dengan santai seperti ini, itu pula kalian jepit. Jadi apanya? Karbon dioksidanya masuk, oksigennya nggak masuk, ya progres. Yang tadinya kau ambil 2 batang, 1 batang. Ya, 1 batang. Yang tadinya kau ditawarin atau kau yang minta, jangan minta. Harus ada progresnya, ada waktunya. Sekarang kalian masih zaman-zamannya untuk fresh untuk belajar, ya, fresh untuk belajar, fokus ke sana, jangan fokus ke perhatian yang lain, ya. Masih panjang cita-cita kalian, masih banyak. Ada yang mau tentara, ada yang mau jadi yang lain tadi apa. Jadi saya harap itu sebagai motivasi dari Bapak, tapi anakku sekalian. Motivasi itu nggak berlaku sama kalian. Keluar kanan, masuk ke kanan. Artinya nggak masuk ke pikiran kalian kalau nggak ada niat. Tapi begitu ada niat kalian, saya nggak berharap langsung, wah, hei Bintang, kau nggak bisa merokok lagi ya. Kalau kayak itu saya masih salah Bapak. Harus dari minat dirimu tadi. Salah saya merokok ini. Wali kelasku nggak merokok. Siapa? Kalau dulu ada istilah ayam berkokok di atas genteng, lanjutkan. Nah, itu zaman Bapak SMP dia. Itu zaman Bapak SMP. Bapak udah
nggak SMP lagi, berarti saya 2000, tahun 2000 lah itu. Sekarang udah 2022, berarti itu adalah prinsip 22 tahun yang lalu. Gaya-gayaan sekalian sekarang nggak itu lagi. Kalau masih ada prinsipmu ayam berkokok di atas genteng, berarti kau udah ketinggalan zaman 22 tahun. 22 tahun lah kau ketinggalan zaman. Bayangkan lagi, 22 tahun. Ya, 22 tahun lah kau ketinggalan zaman. Jadi zamanmu sekarang bukan itu. Zamanmu adalah apa? Kau buat karyamu, kau buat kayak si Farel Prayoga itu, kau buat lagumu, kau buat jogetmu, diundang kau ke sana, kau bangun rumah orang tuamu. 3 hari yang lalu baru lagi dia naik pesawat jet pribadi. Itu baru keren, bangga se-Indonesia. Kalau kau bangga sekarang ayam berkokok di atas genteng, berarti kau udah ketinggalan zaman. Kalau ada yang nawarin kau, aduh nantilah bro, lagi apa, batu kau serakat, nantilah. Begitu ada sekali aja kesempatan seperti itu, sekali 2 kali kau tolak kawanmu, lolos kau dari jeratan si rokok apa ini tadi. Oke, kata penutup darimu, apalah yang kau dapat dengan pertemuan kita? Sini yang lihat ini. Pertemuan kita ini kira-kira apa sih makna yang kamu dapat? Apa yang akan kau lakukan setelah ini seperti itu? Meningkatkan motivasi untuk berolahraga. Oke, yang lain? Kalau kau nggak merokok itu kira-kira itu untuk dirimu sehat atau untuk bapak? Ya, jadi motivasinya ditambah ya, supaya semakin sehat, semakin berkualitas. Jadi kalau kau pun ke rumah kawanmu bukan membahas rokok lagi kalian, tapi membahas, ayo dulu aja dulu aku buat sebuah edit video. Nanti ini kalian edit. Nggak usah ada suaranya, samarkan. Tapi buat prestasi yang lain. Buat dia meme-meme yang lain. Suaranya kalian ubah. Itu saya harapkan nanti saya bagi nanti videonya itu, tapi suaranya itu kalian samarkan menjadi karikatur. Nah, itu keren ya. Apa yang kau dapat dari pertemuan kita ini ya? Berhenti merokok. Semoga ya kamu. Harapan saya setelah berjumpa dengan bapak, saya tidak merokok lagi pak. Mulailah, nggak harus minggu ini, tapi saya berproses. Misalkan biar ya, semoga bertahan ya kamu. Itu saja. Itu kalau kalian nggak merokok, saya lihat nanti dulu juga ini sebagai refleksnya kan di kelas kita ada tabungan. Mulailah yang seharusnya untuk rokok itu ditabung. Itu untuk kalian, bukan untuk bapak. Dari awal kita komunikasi seperti itu. Satu bungkus buat satu bungkus atau 1 hari 1 batang atau 2 batang. Buat tidak 4 kali aku banyak kali uang. Ya kan? Paham ya harapannya? Perbaiki diri. Oke, terima kasih saya ucapkan. Karena kita dibatasi oleh waktu, tapi saya akan terus memantau kalian, perubahan kalian yang penting. Ya, jangan kita terpaut dengan video ini maka kamu tidak banyak berekspresi, tidak jujur kepada Bapak, tapi kedepannya, apalagi saya wali kelas kalian, saya nanti bisa berbagi cerita gimana cara untuk berhenti dari merokok. Tapi yang kita dapat hari ini bahwa merokok itu adalah salah. Salahnya apa? Kalau saya selalu berpendapat, kalau kau udah kerja, ya Patrick, kalau kau udah kerja, kalau kau udah bisa menghasilkan uang, kau tidak perlu lagi membohongi orang tuamu, ya silakan saja. Tapi sekarang kan kamu harus sembunyi-sembunyi, membohongi orang tua. Jajanmu yang seharusnya untuk kau makan itu dengan gorengan, dengan makanan supaya kamu badanmu kuat, jadi kau alihkan ke yang rokok. Sementara rokok itu tadi dapat menyebabkan berbagai gangguan penyakit. Terima kasih. Perjanjian kita akhiri dengan sekarang. Semoga kalian sukses ke depan hari dan bebas dari jeratan kecanduan dari merokok. Terima kasih.